kepada Ustaz Sulaiman yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dalam pembacaan ayat suci dari beliau kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu penyampaian hikmah Maulid Nabi yang tadi ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah. Penceramah yang pertama yang akan menyampaikan hikmah dari Maulid Nabi ini yakni Al-Ustaz Nur Zaman. Kepada Ustaz Nur Zaman mewakili dan kepada diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفه وفضله وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
Al-Mukarramun, para alimul ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, sadaya, terutama Al-Ustadz Muhammad Basri yang saya muliakan, tokoh masyarakat, Bapak Haji Sayuti, dan juga aparatur pemerintahan setempat yang saya hormati. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pemuda-pemudi yang saya cintai. Kalau laki-lakinya pemuda berarti perempuannya pemudi. Kalau laki-lakinya remaja berarti perempuannya remaja. Kalau laki-lakinya mahasiswa berarti perempuannya mahasiswa. Kalau laki-lakinya di udara berarti perempuannya di udara. Kalau laki-lakinya tol berarti perempuannya jangan jorok ya. Itu makanya bahasa. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana di bulan tersebut ada 3 kejadian yang amat luar biasa. Yang pertama adalah lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian yang kedua lahirnya Rasulullah. Dan yang ketiga mautnya atau wafatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama kejadian di bulan Rabiul Awal adalah lahirnya Rasulullah. Nabi kita Muhammad lahirnya di kota Mekah hari Senin tanggal 12 tahun Gajah. Nabi kita Muhammad lahirnya di kota Mekah hari Senin tanggal 12 tahun Gajah. Ayahnya Nabi namanya Sayyid Abdullah, ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Ayo kawan-kawan kita berjamaah ngaji, berjamaah ngaji untuk bekal di akhirat. Ayo kawan-kawan kita berjamaah sholat, berjamaah sholat untuk bekal di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya
صل عليه وسلم. Lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah. Harinya hari tanggalnya 2 tahunnya tahun God. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan suci. Kita juga sebagai umatnya dilahirkan dalam keadaan suci. Rasulullah diberikan nafsu oleh Allah. Kita juga sebagai umatnya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu. Allah memberikan nafsu kepada manusia minimal ada 4 macam nafsu. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu musyawarah, dan yang keempat nafsu mutmain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah nafsu. Tapi Rasulullah memilih nafsunya nafsu mutmain. Apa itu nafsu mutmain, Ustaz? Nafsu yang tenang, nafsu yang baik, nafsu yang sedang salat, nafsu yang senang puasa, nafsu yang senang ngaji, nafsu sedekah, nafsu yang mengarah ibadah kepada Allah Subhanahu. Tidak kayak kita diberikan pilihan oleh Allah nafsu, tapi kita memilih nafsunya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu ketamakan, nafsu kurang terus, nafsu haus terus. Sudah punya 1 pengen 1000, sudah punya 1000 pengen 1 juta, sudah punya 1 juta pengen banyak lagi. Sudah punya ini, pengen punya itu. Sudah punya itu, pengen itu-ituan. Bahkan banyak orang yang menginginkan tanpa ikhtiar, tanpa usaha untuk mendapatkan harta dunia. Maka tidak heran kalau sekarang kemarin-kemarin yang bermunculan Dimas Kanjeng pengganda uang. Ya. Makanya tidak heran bermunculanlah Dimas Kanjeng pengganda uang. Nih, anak-anak ini. Fokus nih. Nih. Bagi-bagi uang nih, gandain dulu ya. Awas, perhatikan. Nih, insya Allah saya juga bisa ya. Ini duit 1 lembar nih ya. Duit 1 lembar. Pengen jadi berapa? Matanya melotot, jangan ngekip, dalam hatinya menggerunek. Pengen berapa? Jangan ngomong, kalau ngomong batal ntar. Ya, pengen berapa nih? Hah? Dalam hati aja, nggak boleh ngomong, ya? Awas, dalam hati aja. Matanya melotot, enggak boleh ke tip. Ya, siap-siap.
Bismillah, potong. Kunci. Awas siap. Ya. Jadi apa nih Bang? Awas. Bismillah. Potong. Ya jumlah. Kentut dulu. Oh, jangan ini ya, jangan ngomong batal. Balik lagi. Bismillah, bismillah. Ya, bismillah, motor. Rebutan, tuh. Jangan ini, jangan rebutan. Yang dapat banyak bagi-bagi teman-teman nanti jadi ayam beliak, tuh. Jadi ayam misalnya. Jadinya banyak nih. Nih, no. Ibu-ibu nih. No, tuh. Lumayan tuh. Tambah ngantuk nih. Tuh lumayan nih, tambah ngantuk, no. Punten ya, karena tidak mungkin saya turun tanggung ini. Bapak-bapak nih, tambah ngantuk tuh. Ya. Mati enggak ini? Sebelah sini belum ya, sebelah tengahnya ya. Maaf. Ya. Jadi saya itu bisa menghargai tuh, ya. Jadinya apa tadi berarti? Berarti artinya permen ya, tadi ya. Ya. Artinya ngomongnya permen ya, bukan duit ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hijrahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi. Hijrah dapat diartikan dengan perpindahan sesuatu. Perpindahan sesuatu dari keburukan menuju kebaik. Dari yang tadinya suka memakan makanan haram, pindah hijrah, makannya makan barang halal. Jangan sampai kita kalah dengan buaya. Buaya segitu buasnya. Tapi ada buaya yang kalau makan pilih-pilih. Ada Alkisah tiga sekawan binatang, yaitu rusa, banteng, kambing. Ketika mau menuju pulang, di tengah-tengah perjalanan ada sungai, ada rawa. Di situ ada buaya yang lagi kelaparan. Kata rusa nanya kepada banteng, Teng, gimana nih? Waduh, kita mau pulang, ternyata ada rawa, di situ ada buaya yang lagi lapar. Lalu kata si banteng nanya ke si babi, Babi, gimana nih? Waduh, takut kemalaman kita nih katanya. Waduh, gimana nih ya? Ada buaya no. Kadang kita badannya gede, kata banteng. Tapi tetap kita dimakan. Lalu kata babi, kayaknya itu buaya ada satu. Kita kan bertiga. Kata babi itu ya, ayo kita terjang aja. Kita lawan aja, kita terjang. Daripada kita kemalaman nanti. Gitu. Akhirnya rusak, banteng, babi, nerjang rawa, nerjang sungai. Ternyata buaya ini bukan satu. Buayanya banyak di dalam air. Akhirnya rusak dimakan, buaya dimakan, buaya dimakan. Rusak dimakan, banteng dimakan, babi selamat. Ceritanya babi selamat nyampe di darat, sampai pulang, babi mikir merenung. Kata babi, kenapa ya? Saya enggak dimakan. Sementara rusak dan banteng teman saya yang setia itu dimakan. Akhirnya dia penasaran ya, babi karena penasaran dia balik lagi ke rawa. Niatnya mau nanyain ke buaya.
Sampainya di tepi rawa, kata babi, buaya, 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 buaya nyautin, oi. Lalu kata babi, wahai buaya, kenapa kamu makan dua teman saya? Saya kan tidak ada teman bermain, saya kesepian. Terus kemudian kenapa kamu tidak memakan saya? Kata buaya ngomong, sorry kalau saya buaya Islam. Hijrah! Pindah dari yang tadinya tidak pernah sholat, yang tadinya hanya sholat oblong-oblongan, tidak pernah sholat subuh, hijrah pindah, rajin sholat. Ini mah masjid bagus, musola bagus, tapi tidak ada isinya. Lebih-lebih kalau subuh-subuh, mana gerimis, hujan, angin, yang datang aki-aki, aki ontong, peot, ribut, dan loyok. Aki-aki datang subuh-subuh gerimis, mana dingin-dingin, kelopok. Atau lah. Aki-aki tengok, nggak ada orang, akhirnya manggil emis, megang emis, stekeran di itu, dikira di stekeran. La ilaha illallah. Ini yang di rumah yakin, aki siapa yang dijawab? Lah orang tua juga ketawa nggak apa-apa sih. Hiburan ya. Masa ngaji tegang baik ya. Gampang pak. Jadi hati-hati yang pikiran. Ada pemuda kebetulan dengar. Pemuda yang yang baru tobat, baru insaf, ngedengar subuh-subuh. Kalau habis mabok, hari tapi insaf ya. Ngedengar hati-hati pikiran, aduh, dalam hatinya tergugah karena baru tobat. Kasihan amat itu hati-hati ya. Pikiran mana udah penuh, ya, udah nafasnya enggak-enggapan. Kata pemuda itu dalam hatinya, saya yang adil, saya yang hakim. Kata pemuda itu, syukur tuh ada pemuda ini, pemuda tobat. Lalu esok harinya pemuda tarjimah. Assalamualaikum الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك Jadi pemuda tadi adzan,
kan baru bisa adanya cater. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Angkatkan suaranya ini. Kudun antara toharumina tahun kan adan makan asal kemenangan ya kalau pagi ya, kalau subuh. Ini mah talim lagi. Assalatu wassalamu alaik. Talim lagi. Mending kalau dari yang puasa. Waduh udah makan talim lagi berarti belum subuh kali-kali ya. Sama juga ada cater. Susu halal ya. Aqua halal, tapi jauh. Mana tuh ada nih. Tapi ini bangku nggak ada adunya ini ya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada lawannya ini bangku ini. Masa minum berdiri? Itu anak-anak kan? Mana kali ya? Ya, tuh nuhun. Ulah pengen disindir bahaya tuh. Ngerti. Bener ya, berarti ya, kain dan bohongan ya orang tenggorok anak ini. Ngesalik. Iya, anak-anak. Udah kudang abot amat ya loh. Maklum deh awak iya awak pintu. Terus enggak, Ceng? Terus enggak? Orang terus kurang nu keok. Ngomong-ngomong adzan di setiap daerah, apalagi di setiap negara kan beda-beda. Versi, lagu, dan sebagainya kan beda-beda ya. Lagu apa RRC Cina. Cina gak ada adzan, ada orang Islamnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tolatu'ah. Ayah at-tolah. Jawab dalam hati. Hanya. Ada Jepang. Ada juga Jepang, ada orang Islamnya. Ada. Hayya 'alas shalah. Arigato. Ke sini, ke Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Jakarta. Cimone, bentar lagi ke Ketang. Ya, Cimone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka. Asli adan kampung Ketang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ujung-ujungnya jikalau hijrah dari dunia menuju akhir, dari dunia menuju akhirat, apa itu? Mati dulu. Silakan ibu yang mau mati duluan,
Bapak-bapak dari belakangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang hidup pasti akan mati. RT mat, RW mat, lurah mat, wali kota mat, gubernur mat, presiden mat, Ustadz Surga mat. Hidup 1000 tahun lagi. Ya iyalah, ya iya dong. Kalau para ulama mati, susahkan dia. Kalau tukang ngajar ngaji mati, susahkan dia. Tukang mandiin mayat mati, susahkan dia. Ya. Tapi kalau presiden mati, susahkan dia. Roma Irama juga pengen jadi presiden. Tahu Roma Irama, Bu? Ibu tahu Roma Irama. Roma Irama juga mau jadi presiden. Ketika diwawancarai, Bang Roma, kalau seandainya Anda jadi presiden, bagaimana untuk menentaskan kemiskinan, bagaimana untuk menghadapi permasalahan bangsa. Kata Roma Irama, insya Allah, kalau saya jadi presiden, semua permasalahan bangsa akan saya lebur, akan saya cari solusinya melalui lagu. Karena Roma Irama kan pendangdut ya. Jadi begitu diwawancara. Kalau Roma Irama jadi presiden, yang jadi menteri agama Mansur S. Mansur S makan lagunya mengandung tajwid. Rembulan guna 2 harkat. Kalau di dalam tajwid, wa gunnatun qad al-jawbuha abadan ilmini wa nuni idha masuk tidak. Semua ahli tajwid membaca guna, mewajibkan membaca guna selamanya ilmini wa nuni idha masuk tidak, ketika dalam mim dan nun yang berkas. Contohnya kalau mim yang berkasih, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأُمُّهُ. Ya, tasidan keem, hukumnya guna wajib. Guna itu panjangnya 2 har, ditahan 2 har. Awas tuh ya. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ وَأَمَّا itu tuh. Kemudian nun yang berkasih, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, jadi setiap kaki dan keemim dan keenun hukumnya dibaca gun. Guna itu mendengung, panjangnya atau ditahannya 2 harkat. Kalau yang ada hayya ala, hayya berarti dan iya berarti tidak ada hukumnya. Umpama Adam, hayya ala,
hai, tapi dan ke iya itu tidak ada hukumnya. Kalau yang azan hayanya ditahan, enak-enak, itu tidak ada hukumnya, berarti salah. Ya, awas tuh. Ya. Ya, ngerti. Setelah Mansur S tadi ya, yang jadi Menteri Agama. Kalau Roma Irama jadi presiden, terus setelah Mansur S yang Menteri Pertanian negisir. Katanya, cukup manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang, 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 tubuh berduri menusuk hati. Oh, oh, oh. Sungguh teganya, 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 teganya. Kemudian yang jadi menteri keamanan ya, yang jadi menteri keamanan siapa? Jaja Miharja. Tahu Ibu Jaja Miharja ya? Tahu ya Pak ya? Jaja Miharja kan yang kalau nyanyi Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuning demi Nyai. Itu demi aja ya. Jadi ceritanya kalau Roma Irama jadi presiden, dan demi aja jadi Menteri Keamanan. Pas ada yang yang ngegerebek, pas ada yang berzina, digerebek sama demi aja sama orang-orangnya. Kebetulan yang berzina sajang buah, kata demi aja, apaan tuh? Minum lagi lah. Ceramah mah pegel coy. Ya. Ceramah mau pegel. Makanya tadi bagi-bagi 5 juta. Awas yang panitia tuh kalau pulang awas saya tekor tuh. Bagi-bagi 5 juta tadi itu awas. Wih, mukanya langsung mencarut. Baik. Umur panitia. Ya. Kalau Roma Irama jadi presiden mungkin marhaba gak diganti sama dangdut. Alia. Kan biasanya yang pertama orang tua-tua dulu, terus yang ngejawab kan pemuda. Biasanya orang tua, marhaba ya nurul aini, marhaban, marhaban ya marhaban. Dijawab sama yang pemuda-pemuda. Kencang. Ya nurul aini. Gitu ya, dijawab. Diganti sama Roma Irama lagunya. Marhaban. Dijawab pemuda. Imam juga dikasih lagunya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Irama Imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab sama makmum. Amin. Allahumma amin. Saudara hadirin, bukan berarti kita menyindir. Memang benar. Kalau presiden mati, kalau pejabat mati banyak yang antri. Tapi kalau ulama yang mati susah gantinya. Sok sih. Makanya awas nih, pemuda nih, awas nih. Makanya Al-Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya mengatakan, وَمَا يَلِي الْمُطْفَيَاتِ خَلَفًا عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا خُذِفَا وَمَا يَلِي الْمُطْفَيَاتِ خَلَفًا
عنه في الإعراب إذا ما خلفا. Santri kapal abiah di dunia, yuk. Santri ulah ustaz apa? Ya. Aplikasinya adalah kita sebagai generasi muda harus siap menggantikan peran muda. Kita sebagai generasi muda harus siap menggantikan peran muda, yaitu menggantikan muda ilah. Dan tentunya muda ilah itu adalah orang tua. Ini sudah terbukti sekarang. Jadi peran muda sudah sirna, peran muda sudah buyar, sudah. Saya kan orang sini, ya tahu. Buku ini mau ini juga nih. Pemuda mana? Ya, pemuda mana ya? Jadi mau jadi panitia ibu-ibu ya, Bu ya? Iya. Awas generasi kan lo. Makanya yuk, pemuda anu ayah, mulai sekarang kita ngaji, kita belajar, kita sholat untuk menggantikan generasi tua yang akan datang. Bukan yang akan datang, sekarang udah nggak ada. Ya, paling tidak kita sudah siap-siap kalau malaikat Jibril menjemput kita. Sudah siap-siap kita mempunyai bekal untuk kehidupan di akhirat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah ada orang baca Quran tanpa menjawab Allah dosa keras. Tanpa mematap kalimat la ilaha illallah atau Allah tadi dosa. Tapi pahalanya banyak kalau menjawab. Awas tuh berat amat dengan pahala nggak jawab Allah doang dapat pahala. Kalau Allah buktikan pahala itu jadi duit, kalian semua akan berebutan kayak tadi rebutan permen itu. Ya, makanya Allah rahasiakan pahala itu. Sampai mana nih manusia nih berbuat kebajikan ibadah bagaimana? Allah luluh. Silakan kamu maksiat kata Allah. Silakan kamu berbuat apa saja. Tapi nanti di akhirat kita semua akan mempertanggungjawabkannya. Apabila datang ajal, tidak bisa ditunda-tunda sedikit pun. Dan tidak bisa dipercepat sedikit pun. Itu tadi arti Al-Quran tadi ya. Orang yang usahanya maju, orang yang hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, tiba-tiba datang malaikat Israfil mengetuk pintu kita. Coba bayangkan siapa yang tahu malaikat Israfil. Menurut tafsir bahwa malaikat itu gedenya sayapnya aja dari ujung bumi sampai ujung bumi lagi. Tahu nggak ujung bumi? Coba bayangkan berapa besarnya. Malaikat Israfil datang menjemput kita. Malaikat Israel atau malaikat maut datang untuk mencabut kita, untuk mencabut nyawa kita. Lalu kita berteriak, kata kita, ya Allah, tunda dulu kematian saya ya Allah 1 jam saja.
Sebab barang-barang belum dikirim, uang masih di bank, hutang-hutang masih banyak yang belum dibayar. Ya Allah, tunda dulu ya Allah. Saya punya istri baru denok, dekron. Ya Allah, tunda dulu kematian saya ya Allah. 1 jam ya Allah. Harta belum dibagi-bagi sama anak-anak nih. Nanti tidak difitnah nanti ini ya Allah. Taruh dulu ya Allah. Tapi kata Allah apa? La yastakhirun. Mati tidak bisa ditunda walau hanya 1 detik. Awas. Begitu juga orang yang sakitnya sudah puluhan tahun. Semua obat sudah dia makan. Semua dokter sudah dia cari. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Malah semakin parah. Hartanya segudang habis untuk membiayai sakitnya. Lalu dia berteriak ke Allah. Ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah sekarang juga. Saya sudah tidak kuat menahan sakit ya Allah. Kebohongan ini. Ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah sekarang juga. Saya sudah tidak ada gunanya lagi ya Allah. Sakit, menahan sakit tidak tahan ya Allah. Harta sudah habis, bini anak tinggalin saja ya